Karena orang Arab pada zaman dahulu mengatakan tidak boleh seorang yang mengangkat menjadi anak angkat kemudian istrinya diceraikan, tidak boleh dinikahi oleh ayahnya. Itu adat orang jahiliyah zaman dahulu. Dan Nabi tidak ingin karena ayat belum turun pembatalan tersebut. Ketika dibatalkan tabanni, barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya beliau tenang ya bisa menikahi Zainab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bermanfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Khulasatul Nurul Yaqin. Kita masuk pada pembahasan ibtalu at-tabanni. Membatalkan mengangkat menjadi seorang anak angkat. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam muttakhidan Zaid ibn Harisah ka ibnihi hatta alhaqahu bi nasabih kama kanat adatul Arab fi tabanni. Kata beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Zaid ibn Harisah sebagai anak beliau dan beliau menasabkan Zaid tersebut ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab ketika mengambil anak angkat mereka nasabkan kepada mereka. Falamma amarahu Allah bizawaj Zainab qala li Zaid amsik alayka zawjuka wattaqillah wa akhfa amrullah wa huwa ya'lam annahu labudda hasil. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Zaid menikah dengan Zainab, kata Nabi SAW berkata kepada Zaid, wahai Zaid, jaga istrimu, pertahankan istrimu, dan bertakwalah engkau kepada Allah. Dan Nabi menyembunyikan perkara Allah, bahwasanya Nabi mengetahui akan terjadi perceraian, tapi Nabi sembunyikan dari Zaid. Lianna khasya an taqula al-Arab tazawwaja Muhammadun mutallaqata ibnahu. Nabi takut orang Arab mengatakan menikahnya Nabi Muhammad telah menikah Muhammad yang dengan wanita yang ditalak oleh anaknya. Fa anzalallahu fi dzalika falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhum watara wa kana amrullahi maf'ula. Summa haramat tabanni 'alal muslimin lima fihi minal adrar wa anzala fihi ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa min dzalika hin
sara ismu Zaid Zaid ibni Harisah badalan min Zaid ibni Muhammad. Kata beliau, ya, kata Syekh, ketika ya, Nabi SAW ya, menyuruh ya, Zaid untuk menahankan anaknya, Rasulullah SAW ya, tahu bahwasanya akan terjadi perceraian dengan Zaid, ya, akan terjadi perceraian dengan Zainab, ya. Ketika Allah memerintahkan Zaid untuk ya menikahi Zainab, ya, maka ya setelah itu Allah haramkan tabanni, mengharamkan seorang muslim mengambil anak angkat, ya, karena pada hal demikian tersebut terdapat darar, terdapat bahaya. Kemudian Allah turunkan ayat, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum, sesungguhnya Rasulullah bukanlah bapak salah satu dari kalian, tetapi dia adalah seorang Rasulullah, pesuruh Allah, wa khataman nabiyyin, dan nabi penutup di antara semua nabi-nabi, wa kana Allahu bikulli syai'in alima, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Kemudian pada saat itu nama Zaid ibni Harisah ya diganti, yang sebelumnya bernama Zaid ibni Muhammad. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau ya penulis kitab menjelaskan tentang peristiwa ya bagaimana ya Zaid diangkat menjadi anak angkat oleh Nabi SAW. Dan kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW ya menyuruh Zainab menikahi Zaid. Ya, kita tahu pada minggu kemarin kita jelaskan ya bahwasanya ya Nabi SAW menyuruh ya Zainab menikahi Zaid. Ya, dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika Allah mengatakan, kata Allah bahwasanya Zaid akan mengakhiri ya pernikahannya dengan istrinya, Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan engkau dengan Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang beriman. Nabi SAW tahu Zaid akan menceraikan istri, tapi tidak disebutkan oleh Nabi bahwa Zaid ini akan menceraikan Zainab. Datang wahyu Allah, tapi Nabi diamkan. Kenapa? Karena Nabi takut orang-orang Arab akan mengatakan bahwasanya Rasulullah menikahi istri dari anak-anaknya. Karena orang Arab pada zaman dahulu mengatakan tidak boleh seorang yang mengangkat menjadi anak angkat kemudian istrinya diceraikan, tidak boleh dinikahi oleh ayahnya. Itu adat orang jahiliyah zaman dahulu. Dan Nabi tidak ingin, karena ayat belum turun pembatalan tersebut. Ketika dibatalkan tabanni, barulah Nabi SAW ya beliau tenang ya bisa menikahi Zainab. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Zaid diangkat menjadi anak angkat ini disebutkan oleh para ulama rahimahullahu taala, ya banyak ya ceritanya gimana asal muasal Zaid ibni Harisah ini dijadikan anak angkat. Para ulama rahimahullahu taala menyebutkan dulu Zaid bin Harisah beliau ya nama ibu beliau adalah Sa'da binti Sa'labah, ya, dan nama bapak beliau adalah Harisah. Zaid ini dulu sebelum Islam beliau bersafar bersama ibunya.
Kemudian ada penyamun, ya, yang menyerang kelompok mereka karena orang dulu safar berkafilah-kafilah. Kemudian ada penyamun, ada kelompok yang menyerang kafilahnya Zaid dengan ibunya. Kemudian mereka ambil Zaid ibn Harisah ini, kemudian mereka jual. Jadi Zaid bin Harisah ini dipisahkan dari ibunya, mereka ambil, kemudian mereka jual ke pasar. Mereka jual di pasar di Syam. Ya, mereka jual di pasar Syam. Pada saat itu, ketika Zaid bin Harisah ini dijual sebagai budak, maka pada saat itu datang seorang Hakim ibn Hizam, seorang sahabat Nabi SAW, Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam ini datang, kemudian beliau adalah keponakannya Khadijah. Hakim ibn Hizam ini keponakan Khadijah. Maka Hakim ibn Hizam ini membeli, ya, Zaid ibn Harisah. Kemudian setelah itu beliau datang ke Mekah dan beliau banyak membeli budak. Kemudian beliau mengatakan kepada Khadijah, wahai Khadijah, pilihlah di antara budak-budak ini. Maka Khadijah tertarik dengan siapa? Dengan Zaid bin Harisah. Melihat bagaimana akhlaknya Zaid dan seterusnya. Maka Khadijah tertarik dengan Zaid bin Harisah. Maka dikasihkan oleh Hakim ibn Hizam Zaid bin Harisah ini kepada Khadijah sebagai budaknya. Ketika Khadijah menikah dengan Nabi SAW, ya, ketika Khadijah menikah dengan Nabi SAW, maka Khadijah mengasihkan budaknya Zaid bin Harisah kepada Nabi. Karena Khadijah melihat Zaid bin Harisah ini bagus akhlaknya. Maka dia kasihkan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi ketika dikasihkan Zaid bin Harisah, Nabi SAW melihat, ya, bagaimana bagusnya Zaid, akhlaknya, budi pekertinya, maka Nabi bebaskan. Dibebaskan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Zaid bin Harisah bekerja bersama Nabi SAW. Bekerja bersama Nabi SAW. Tidak berapa lama, ya, dari kejadian tersebut, ketika bekerja dengan Nabi, ya, bertahun-tahun, Zaid, ternyata subhanallah bapaknya Harisah dan keluarganya mencari. Mereka mencari Zaid bin Harisah, ya, di mana menemukan Zaid bin Harisah. Kemudian Harisah dan bersama saudaranya Ka'ab datang menuju kediaman Nabi SAW dan meminta kepada Nabi SAW untuk melepaskan Zaid bin Harisah. Harisah mengatakan kepada Nabi SAW, faqala ya ibn Abdul Muttalib, ya ibn sayyid qaumihi, ji'naka fi waladina abduka famnun alaina wa ahsin fi fidaihi fa inna sanadfa'u lak. Kata Harisah dan Ka'ab berkata kepada Nabi SAW, wahai cucu Abdul Muttalib, wahai anak, ya, pemuka suatu kaum, yaitu Rasulullah SAW, antum ahlu haram Allah, kalian adalah seorang yang ditugasi menjaga haram, menjaga kota suci Makkah. Kemudian kata dia, tafukul anni, ya, hendaklah engkau bebaskan, ya, tawananmu. Ji'naka fi waladina abduk, kami datang ke sini untuk anak kami yang menjadi budakmu. Famnun alaina, maka berikanlah kepada kami anak tersebut dan baguskanlah dalam pembebasannya. Maksudnya adalah jangan engkau taruh dengan harga yang mahal. Fa ini sanad falak, kami akan bayar kepada engkau. Kemudian Nabi pun bertanya, wa madzak, apa yang kalian minta? Kata Nabi SAW, qalu Zaid ibn Harisah, kami menginginkan Zaid ibn Harisah. Kemudian kata Nabi SAW, awa ghairu dzalik, ada yang lain demikian? Kata bapaknya, tidak ada yang lain. Kemudian kata Nabi SAW, ud'uhu fakhayyaruh fa in ikhtarakum fahuwa lakum bighairi fida'in wa in ikhtarani fa wallahi ma ana billadhi akhtar ala man ikhtarani fida'an
Qal zidtana 'ala nisf. Kata Nabi SAW, kalau begitu kita panggil dan disuruh dia Zaid bin Harithah memilih antara saya dan keluarganya. Kemudian kata Nabi SAW, jika seandainya dia memilih kalian, kata Nabi SAW, maka dia bebas untuk kalian tanpa ditebus. Ambil, kata Nabi. Kalau Zaid memilih kalian, dia mau ikut bersama kalian, ambil. Tidak ada tebusan, tidak perlu dibayar, kata Nabi SAW. Tetapi kalau seandainya dia memilihku dan saya tidak memaksanya, kata Nabi, dia memilihku, maka kata Nabi SAW, maka tentu kata Nabi tidak ada tebusan bagi orang yang memilih untukku. Artinya ketika Zaid bin Harithah memilih kepada Nabi SAW, maka tidak ada tebusannya. Jika dia memilih kalian juga tidak ada tebusannya, ambil, kata Nabi SAW. Mendengar hal tersebut, Harithah dan saudaranya senang. Zittana 'ala nisf, engkau adil lebih dari adil, kata dia. Iya. Artinya engkau berlaku adil lebih dari adil. Saking senangnya dia dengan perkataan Nabi SAW. Maka Nabi pun memanggil Zaid bin Harithah. Kata Nabi, hal ta'rif haula. Kata Nabi, wahai Zaid, apakah engkau kenal yang ada di hadapanmu ini? Kata Zaid, qala na'am. Iya, saya kenal wahai Rasulullah. Hada abi wa hada ammi. Wahai Rasulullah, ini bapakku, ini pamanku. Kemudian, fa ana man qad alimta wa qad ra'aita suhbati lak fakhtarni au ikhtarhuma. Kata Nabi sallam, adapun saya wahai Zaid, engkau sudah tahu bagaimana engkau melihat aku bersamamu. Kata Nabi, tinggal pilih saya atau pilih keduanya, yaitu paman dan bapaknya Zaid bin Harithah. Kemudian apa yang dikatakan oleh Zaid? Kata Zaid, ma ana billadhi akhtaru alaika ahadan anta minni bimakanil ab wal am. Kata Zaid, wahai Rasulullah, kalau seandainya saya disuruh memilih, maka saya tidak akan pilih kecuali engkau, wahai Rasulullah. Sesungguhnya engkau bagikan seorang ayah dan pamanku, wahai Rasulullah. Mendengar demikian, bapaknya Zaid dan pamannya marah, mengatakan, waihak ya Zaid, atakhtar ubudiyah ala khurriyah wala abika wa ammika wa ahli baitik. Kata bapaknya, celaka engkau wahai Zaid, engkau memilih perbudakan daripada menjadi seorang yang merdeka. Engkau lebih memilih dia daripada memilih bapakmu, pamanmu dan keluargamu. Zaid pun mengatakan, na'am, iya. Ya. Kata Zaid, inni qad ra'aitu min hadzal rajul syai'an ma ana billadhi akhtaru alaihi ahadan. Kata Zaid, sesungguhnya saya melihat pada diri Rasul sesuatu yang tidak mungkin saya akan memilih ke orang lain. Artinya di dalam diri Nabi ada sesuatu yang luar biasa. Tidak mungkin saya condong kepada yang lainnya. Ketika melihat tersebut, Nabi SAW pun keluar dari kamar beliau. Begitu bahagianya Nabi SAW. Kata Nabi SAW, Ashidu anna Zaidan ibni yarisuni wa arisuhu. Kata Nabi, aku persaksikan sekarang, sesungguhnya Zaid ini adalah anakku, kata Rasulullah. Dia mewarisiku dan aku mewarisinya. Kata Nabi SAW. Ketika melihat perkataan Nabi demikian, bapaknya Zaid pun kaget. Dan paman Zaidnya pun kaget. Ternyata Nabi SAW memperlakukan Zaid seperti anak beliau. Sampai-sampai beliau mengatakan, Zaid adalah anakku, ya, dia mewarisi dariku dan aku mewarisi darinya, kata Rasulullah. Maka ketika melihat demikian pun, bapaknya pun senang. Akhirnya pun merelakan Zaid bersama Nabi SAW. Taib. Kemudian Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, ya, di dalam surah Al-Ahzab, ya. Ya, kata Allah menurunkan ayat tentang dalam surah Al-Ahzab yang disebutkan oleh Syekh tadi, wa ma kana Muhammadun, Allah sebutkan di dalam surah Al-Ahzab tentang pengharaman tabanni. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab, Allah mengatakan, maka Muhammadun aba ahdi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan bapak dari kalian,
melainkan beliau ada seorang rasul dan nabi penutup akhir zaman. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Al-Qur'an ya. Allah juga mengatakan bahwasanya kata Allah, sesungguhnya anak-anak yang kalian angkat bukanlah anak-anak kalian. Wa ma ja'ala adiyaakum abnaakum, kata Allah. Sesungguhnya anak-anak yang kalian angkat bukanlah anak kalian, kata Allah. Maka ayat ini, dua ayat ini tentang pengharaman tabanni, pengharaman menjadikan anak angkat. Oleh karenanya ketika turun ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi Nabi SAW mengangkat Zaid sebagai anak angkat. Karena ketika Nabi mengatakan Zaid adalah anakku, pada saat itu Zaid dinasabkan langsung kepada Rasulullah. Yang asal Zaid bin Harisah dikatakan Zaid bin Muhammad. Maka orang memanggilnya Zaid bin Muhammad karena dinasabkan kepada Rasulullah SAW. Kemudian turun ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala ya menghapus tabanni. Maka kata para ulama, tabanni menasabkan anak kepada kita itu tidak boleh. Anak angkat itu tidak boleh. Taib. Mengadopsi anak atau mengambil anak angkat di dalam Islam itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Yang boleh, yang tidak boleh adalah nasabnya dinasabkan ke kita. Ya, dipanggil ke kita nasabnya. Maka ini tidak boleh. Yang boleh adalah boleh kita mendidik seorang anak, kita ambil di panti asuhan, kita rawat dia, kita asuh dia, kemudian nasabnya tetap kita nasabkan kepada orang tuanya. Tetap kita nasabkan kepada orang tuanya. Kata para ulama, boleh dinasabkan kepada kita ketika anak itu tidak diketahui siapa orang tuanya. Jadi kalau anak itu tidak diketahui siapa orang tuanya, demi menjaga anak tersebut punya nasab, maka boleh dinasabkan. Kalau tidak diketahui sama sekali keluarganya. Tetapi kalau keluarganya diketahui, tidak boleh dinasabkan kepada kita. Boleh kita merawat anak yatim, ya, atau anak yang dibuang oleh ibunya kita rawat, ya. Berapa banyak zaman sekarang ini kadang orang hasil perzinah dia dengan laki-laki, kemudian dibuang anaknya. Kemudian Anda ambil, kemudian Anda rawat, maka boleh. Dinasabkan kepada siapa? Dinasabkan kepada orang tuanya. Boleh kita rawat. Yang dilarang itu adalah dinasabkan kepada kita. Maka ya inilah ayat tentang pengharaman tabanni. Dan faedah dari ayat ini apa? Pengharaman tabanni ini, kata para ulama, faedahnya adalah ini membatalkan klaim orang jahiliyah zaman dahulu bahwasanya istri dari anak angkat itu tidak boleh dinikahi. Maka Allah membatalkan tabanni dan juga untuk menjalankan sebuah syariat bolehnya seorang yang pernah mengangkat anak menjadi anak angkat, istrinya boleh dinikahi. Ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Ayatul hijab wa faridatul hajj. Fi sanatil khamisah nazalat ayatul hijab wa huwa khasun bi nisa'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya qauluhu ta'ala wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab. Dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihin. Amma ghairu azwajihi fa'umirna bighaddil basar wa alla yubdina zinatahun. Wa yanqasimul hijabu salasata aqsamin. Ahaduha khassun binisa'ir rasul sallallahu alaihi wasallam. Wasnani ya'ummani nisa'ir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ghairihin. فالأول هو أن تستر المرأة جميع بدنها حتى وجهها وكفيها وهو الذي نزلت فيه آية الحجاب في شأن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خاص بهن. الثاني أن تستر المرأة جميع بدنها إلا الوجه والكفين. وزاد بعد العلماء القدمين للفاكرات اللواتي يشتغلن في المزارع. وذلك قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن
illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa hadha amun. Al-thalith alla yakuna al-ikhtilatu baina an-nisa'i war-rijal illa ma'a dhi mahramin wa huwa amun linisa'in nabi wa ghairihin liqauli sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'a dhi mahramin wa hadha amu aidan. وفي هذا العام فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا لتجمع المسلمون في مكة ويتعارفوا ويتحدوا. Kata beliau tentang ayat hijab dan kapan diwajibkan haji. Kata beliau pada tahun kelima turun ayat hijab. Kemudian ayat ini khusus bagi istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, jika engkau meminta sesuatu maka mintalah di belakang hijab, dan yang demikian itu lebih baik bagi hatimu dan hati mereka para istri Nabi. Adapun selain istri Nabi maka diperintahkan ya untuk menundukkan pandangannya dan tidak menampakkan perhiasannya. Kemudian kata beliau, ayat hijab ini terbagi menjadi 3 macam. Satunya ayat hijab berkaitan dengan istri Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus, dan yang kedua dan sisa 2 lagi berkaitan umum bagi istri Nabi dan yang lainnya. Adapun yang pertama bagi istri Nabi dan yang lainnya adalah wanita disuruh untuk menutupi seluruh badannya sampai wajahnya dan kedua telapak tangannya. Dan inilah ayat yang berbicara tentang hijab, tentang perkara istri Rasul sallallahu alaihi wasallam dan khusus bagi mereka. Yang kedua, disuruh para wanita untuk menutup badannya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Dan sebagian para ulama menambahkan boleh kedua kakinya ditampakkan. Ini bagi wanita yang fakir yang mereka bekerja di ladang-ladang. Dan ini firman Allah, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, wahai para nabi, katakan kepada istrimu, wanita anak-anak perempuanmu dan wanita beriman agar mereka mengulurkan jilbab mereka. Dan firman Allah, dan janganlah para wanita menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak. Maka hendaklah dia mengulurkan khimarnya, kerudungnya sampai ke dadanya, dan ini dan ini mencakup umum perintah ini. Yang ketiga adalah larangan campur baur antara laki-laki dan wanita kecuali bersama mahram, dan ini mencakup semua istri Nabi dan selain istri Nabi. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya, dan ini juga umum kata beliau. Dan pada tahun kelima ini pula diwajibkan haji bagi orang yang mampu, agar kaum muslimin berkumpul di Mekah, saling mengenal dan mereka bersatu. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Syekh tadi menjelaskan tentang masalah tabanni, di sini saya menjelaskan tentang masalah ayat hijab. Ayat hijab ini Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, banyak sekali syubhat di kalangan orang-orang di luar Islam. Pertama, di dalam Islam tidak diketahui sebelum turun ayat hijab, perintah untuk berhijab, itu keadaan wanita beriman seperti apa. Jadi keadaan wanita sebelum turun ayat hijab ini seperti apa keadaan mereka? Apakah mereka pada zaman dahulu para sahabiyat itu tidak pakai kerudung sebelum turun ayat hijab? Apakah dulu mereka tabarruk dan seperti apa? Tidak ada nas yang menjelaskan sebelum turunnya ayat hijab. Dan ayat hijab ini pun terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Apakah turun setelah ya peperangan Ahzab atau peperangan Marisi? Maka banyak khilaf di dalam masalah ini. Tetapi yang jelas ulama sepakat keadaan sahabiyah sebelum turun ayat hijab mereka semuanya afaf, menjaga kehormatan mereka. Maka kata para ulama, kalau mereka menjaga kehormatan mereka, otomatis mereka akan menutupi tubuh mereka.
yang akan menutupi tubuh mereka. Tetapi apa yang mereka tampakkan pada saat itu tidak diketahui. Tidak diketahui. Ketika turun ayat hijab, ya, turun ayat yang berkaitan dengan ayat hijab, maka pada saat itu semua wanita-wanita beriman, ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, maka wanita-wanita beriman pada saat itu apa? Mereka menyobek, ya, menyobek sarung-sarung mereka jadikan kerudung. Ya, mereka jadikan kerudung. Ketika turun ayat wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin. Kata Allah, tutuplah, ya, kepala kalian, ya, ulurkanlah, kata Allah, khimar kalian, penutup wajah-wajah kalian sampai ke dada kalian. Maka pada saat itu turun ayat ini, tidak ada satu sahabiah pun yang melanggar. Semuanya yang mereka tidak punya penutup wajah mereka sobek, ya, sarung-sarung mereka jadikan penutup wajah mereka. Para ulama rahimahullahu taala, ya, menyebutkan apakah ayat hijab itu khusus bagi istri Nabi ataukah umum bagi kaum wanita. Sebetulnya perkataan Syekh tadi di sini yang mengatakan ayat hijab itu terbagi menjadi 3, khusus bagi istri Nabi, kemudian 2-nya bagi istri Nabi dan kaum mukminat, ini perkataan yang keliru. Ini perkataan yang tidak tepat. Karena beliau tadi membagi pertama khusus bagi Nabi dan istri Nabi, yaitu ketika meminta harus di belakang hijab. Kemudian bagi istri Nabi harus menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Tadi disebutkan oleh Syekh di sini. Ini tentu kurang tepat dan ini dibantah oleh Syekh Amin As-Sankiti rahimahullah taala dalam kitabnya Adwaul Bayan. Bahwasanya ayat hijab itu berlaku ke semuanya. Baik itu bagi istri Nabi ataupun bagi selain istri Nabi. Makanya Allah katakan athhar liqulubikum wa qulubihin. Itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Ini menunjukkan siapa? Ke semuanya. Ya. Maka kata Syekh Amin As-Sankiti, ayatul hijab itu mencakup semuanya. Walaupun di dalam sebagian konteks kalimatnya diperuntukkan untuk istri Nabi, tapi maksudnya untuk semua wanita. Jadi pertama, ayat hijab ini tidak khusus bagi istri Nabi, tapi semuanya. Kemudian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala berselisih, ya, tentang masalah hijab ini. Perkataan Allah Subhanahu wa taala wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah dia menampakkan dari wajah, dari perhiasannya kecuali apa yang nampak. Sebagian para ulama khilaf, apa yang boleh ditampakkan dari tubuh wanita. Sebagian ahlul ilm berpandangan yang boleh ditampakkan adalah wajah dan kedua telapak tangan. Hal ini berdasarkan apa? Berdasarkan penafsiran Abdullah ibni Abbas. Kata Abdullah ibn Abbas, illa ma dhahara minha ma fil kaffi wal wajhi, yaitu di wajah dan kedua telapak tangan. Ini boleh ditampakkan. Maka ini adalah pendapat Abdullah ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. Taib. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya, ya, kata para ulama, ya, berhijab itu, ya, hukumnya wajib termasuk menutup wajah dan kedua telapak tangan. Sebagian ulama berpendapat demikian. Kenapa kata mereka? Karena pertama keumuman firman Allah. Kata Allah, waliyadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ketika Allah menutup, kata Allah, tutuplah, ulurkanlah khimar kalian sampai ke dada kalian. Kalau diulurkan dari atas, otomatis wajah kena. Maka kata Syekh Utsaimin, ini dalil yang menunjukkan wajibnya berhijab, menutup wajah dan kedua telapak tangan. Yang kedua, di antara dalil para ulama adalah mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW. Kata Nabi, la tantakibul mar'atul muhrimah wa la talbasu kuffazain. Kata Nabi, ketika sedang berihram, wanita
yang sedang berihram melaksanakan ibadah haji dan umrah, kata Nabi jangan dia memakai niqab. Niqab itu sesuatu yang menempel. Dan jangan memakai dia sarung telapak, sarung tangan. Ini menunjukkan wanita ketika tidak berihram dia memakai apa nih? Niqab. Maka ini menunjukkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya memakai niqab, cadar bagi seorang wanita dan memakai kedua telapak tangan bagi seorang wanita itu hukumnya wajib. Ini di antara dalil pendalilan para ulama. Adapun penafsiran Abdullah bin Abbas itu memiliki dua penafsiran di dalam masalah ini. Pertama, penafsiran Ibnu Abbas yang mengatakan ilal wajh wal kaffain, boleh ditampakkan kecuali wajah dan kedua telapak tangan, semua jalurnya lemah. Penafsiran tersebut asalnya lemah. Yang kedua, yang ada dari Abdullah bin Abbas adalah beliau mengatakan bahwasanya kata beliau kalau seorang wanita keluar dari rumahnya harus dia menutup muka dan kedua telapak tangannya. Dan para ulama berusaha menggabungkan antara pendapat beliau yang lemah tadi, sanadnya lemah, sebagian ulama berusaha menggabungkan. Maksud kata Ibnu Abbas boleh menampakkan wajah dan kedua telapak tangannya kalau bersama mahram. Kalau tidak bersama mahram tidak boleh tidak boleh ditampakkan. Bahkan Ibnu Abbas ditanya, wanita bagaimana cara bercadarnya seorang wanita? Kata Ibnu Abbas, ditampakkan cuma bolongannya matanya satu aja. Seram wanita. Sehingga tidak tertarik orang. Ya tujuannya gitu. Emang agar tidak tertarik, ya. Karena binian itu kalau dia bercadar, dihiasi cadarnya tambah cantik ketimbang gak ada bercadar. Tambah dia tambah cantik, dikasih cadar kupu-kupu, ya. Kemudian dikasih aksesoris, ya. Walaupun orangnya hirang di dalam, yang di luar ini melihat apa? Cantiknya luar biasa. Makanya kata Abdullah, tujuan orang bercadar itu apa? Untuk menghindarkan keindahan seorang wanita. Makanya Abdullah Abbas mengatakan apa? Cara bercadarnya dengan mata satu aja. Ini untuk apa? Untuk menghilangkan kecantikan. Karena wanita kalau sudah satu matanya karena dia tertarik. Dan itu tujuannya, ya, itu tujuannya. Maka kata para ulama justru Abdullah bin Abbas itu lebih keras di dalam masalah wajah dan kedua telapak tangan. Tapi intinya ini adalah masalah khilaf di kalangan para ulama. Syekh Albani rahimahullah juga punya bantahan bahwasanya beliau mengatakan boleh membuka wajah. Ya boleh. Dan ini khilaf di kalangan para ulama. Saya hanya sekedar menukil perbedaan, dan khilaf ini panjang, tentunya dalil sangat banyak. Ya masing-masing berdalil. Tetapi harus dipahami ulama sepakat. Kalau wanita itu kalau keluar rumahnya dia kemudian menimbulkan fitnah kepada orang lain, misalnya wanitanya cantik, putih misalnya, matanya biru misalnya, kemudian keluar rumah menimbulkan fitnah, orang melihat dia menimbulkan fitnah, maka ulama sepakat wajib dia bercadar. Makanya kata para ulama rahimahullah taala, kalau pada zaman sekarang wanita itu kalau ketika dia membuka wajahnya menimbulkan fitnah, maka harus ditutup. Ya, kalau seandainya tidak menimbulkan fitnah, ini yang khilaf tadi di kalangan para ulama. Tetapi juga perlu digarisbawahi, kadang yang bercadar pun juga menimbulkan fitnah. Ini juga sama. Karena ilahnya disuruh orang bercadar itu agar tidak menimbulkan fitnah. Oleh karena itu seorang wanita tidak boleh dia melakukan hal-hal menghiasi cadarnya sehingga menarik perhatian orang. Kadang cadarnya dikasih gambar lukisan, ya. Kadang dikasih sesuatu yang menarik. Ini juga tidak boleh. Kadang cadarnya bebayinya aja, hidungnya di sini, anunya di sini, ya. Sehingga membuat fitnah juga, ya semacam itu. Maka seseorang harus dia perhatikan juga dalam masalah bercadar. Makanya kata para ulama, hiasan-hiasan yang ada di muka ini, di kepala ini, itu tidak boleh ditampakkan. Ya, makanya seorang wanita itu dia memakai perhiasan tidak boleh. Ya. Contoh misalnya, ada sebagian akhwat dia bercadar kemudian memakai kacamata hitam ditaruh di atas cadarnya, kadang-kadang demikian. Kecuali dia butuhkan terhindar dari panas. Kalau tidak terhindar dari panas, kemudian sebagai aksi-aksi aja menambah lebih cantik, ya semacam itu,
dan menimbulkan fitnah, ini tidak boleh di dalam Islam. Atau sebagian akhwat misalnya kadang makai topi di atas cadarnya. Ya, topi kadang di atas cadarnya. Topi yang macam kayak seperti di pantai dan seterusnya. Iya. Itu kalau menimbulkan fitnah, itu tidak boleh dalam Islam. Karena asalnya kita bercadar itu menghindari fitnah. Maka tidak diperbolehkan di dalam agama, ya. Maka ini harus diperhatikan. Jadi bukan kita bercadar, bukan berarti boleh setelah bercadar itu bersolek-solek. Maksudnya cadarnya dihiasi menimbulkan, tidak. Tentu seorang wanita tampil, apakah ada bisa kalau binian itu tampil bagus? Tidak ada masalah. Tapi jangan menimbul tertarikan kepada kaum laki-laki ketika melihatnya. Karena macam-macam sekarang, subhanallah, ya. Cadarnya sekarang tidak wajar lagi. Ya, di luar batas kewajaran. Maka cadar yang ada kadang-kadang butuh cadar lagi. Ya, cadar yang ada kadang-kadang butuh cadar lagi. Ya, karena lebih menggoda orang, lebih menggoda orang. Kadang cadarnya, baju hijabnya mungkin warnanya pink misalnya. Ada juga pernah saya lihat demikian. Orang bajunya berwarna pink dan semisalnya. Menarik perhatian orang. Ya, dan ini harus diperhatikan. Ya, ini harus diperhatikan. Ya. Makanya ahlul ilm, ya, kenapa wanita itu tidak boleh pakai kalung, ya, kalaupun dia pakai cadar nggak boleh pakai kalung. Kenapa wanita itu ketika dia bercadar misalnya tidak boleh dia, sebagian ulama mengatakan tidak boleh pakai galang jam ditampakkan pada wanita, karena itu perhiasan. Karena itu membuat cantik. Karena sebagian akhwat sekarang mereka berhias kadang-kadang di tangannya, enggak di mukanya, kadang di tangannya ditampakkan galang jamnya, warnanya hijau, warnanya biru, warnanya pink dan seterusnya. Iya. Maka ini membuat fitnah, ya. Galang jam bahari sebagai penentu waktu, tapi sekarang ini tidak sebagai penentu waktu. Kadang 24 jam kada dilihatinya jamnya. Ya, sebagai apa? Hiasan zaman sekarang, sebagai aksesoris, ya, sebagai aksesoris. Ya, maka ini harus diperhatikan, ya, dalam masalah hijab ini. Ya, jangan sampai seseorang sudah bagus dia berhijab tetapi melakukan kekeliruan, ya. Dan ini dijelaskan, ya, bahwasanya seorang wanita untuk menghindari fitnah maka turun ayat hijab. Kemudian yang ketiga, ya, di sini disebutkan bahwasanya tidak ada ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita. Campur baur antara laki-laki dan wanita, ya, tidak ada campur baur antara laki-laki dan wanita, dan ini disebut ikhtilat. Maka ikhtilat itu adalah seorang laki-laki dan wanita, ya, berada di satu tempat, ya, yang bisa, ya, mereka dalam waktu yang lama, ya, maka itu disebut dengan ikhtilat, saling menatap, saling melihat, ya, maka ini disebut ikhtilat dan ini haram hukumnya. Maka seorang wanita harus berhijab dari laki-laki. Kemudian kata Syekh di sini, dan juga di tahun kelima itu diwajibkan haji. Ya, mulai diwajibkan haji itu pada tahun kelima. Ya, diwajibkan haji itu pada tahun kelima Hijriah. Para ulama rahimahullahu taala mereka berselisih, ya. Mereka berselisih tentang masalah kewajiban haji ini, ya, kewajiban haji ini. Ahlul ilm mengatakan haji itu, ya, kewajibannya, ya, sebagian ulama mengatakan haji itu kewajibannya pada tahun ke-9 Hijriah. Sebagian ulama mengatakan haji itu kewajibannya pada tahun ke-10 Hijriah. Sebagian lagi ahlul ilm mengatakan bahwasanya haji itu pada tahun 6 Hijriah. Ada 4 pendapat di dalam masalah ini. Ada yang mengatakan pada tahun ke-5, tahun ke-6, tahun ke-9, tahun ke-10 Hijriah. Syekh pengarang kitab memandang haji terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Wallahu alam, dari sisi dalil ahlul ilm banyak mengatakan haji itu diwajibkan pada tahun ke-9 atau tahun ke-10. Dan ini fatwa Lajnah Daimah. Ya, fatwa Lajnah Daimah, Komite Tetap Arab Saudi Arabia, mereka mengatakan bahwasanya haji itu lebih dekat diwajibkan haji itu pada tahun ke-9 atau tahun ke-10 Hijriah. Walaupun sebagian ahli ulama mengatakan
ada haji itu diwajibkan pada tahun kelima. Ada yang mengatakan pada tahun keenam. Dan pengarang kitab menulis pada tahun kelima. Ya. Dan ini masalah khilaf di kalangan para ulama dan ini tidak ada masalah. Ya. Karena kadang-kadang ahlul ilm khilaf ya dalam masalah tahun penanggalan. Dan ini tidak mengapa. Baik. Ini mungkin yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sisa waktu yang ada kita gunakan untuk tanya jawab. Baik. Ada yang bertanya? Silahkan. Kalau nggak ada, saya jawab pertanyaan ini. Nih. Bertanya mengenai tentang tadi diperbolehkannya menasabkan seorang anak angkat kepada bapak angkatnya Ustadz. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kedudukan dengan si istri dari bapak istri dari bapak angkat tersebut Ustadz? Apakah kemudian menjadi mahram atau gimana Ustadz? Ya, terima kasih. Pertama ya harus digarisbawahi itu boleh menasabkan itu ketika tidak diketahui nasabnya. Nasabnya tidak diketahui. Akhirnya pun dinasabkan kepada dia, maka tidak mengapa itu. Ya ulama membolehkan. Kalau seandainya nasabnya tidak diketahui, anak di tengah jalan Anda dapatkan nasabnya tidak diketahui, ya maka ini anak bin fulan. Cuma sekedar itu, apakah istrinya menjadi mahram tidak jadi mahram bagi dia. Tetap hukumnya adalah istri dia. Tetap hukumnya adalah itu wanita lain, kecuali dia susui nanti. Kalau dia susui tidak ada masalah. Tapi kalau dia belum susui, maka itu adalah wanita lain. Tidak boleh dia berduaan, tidak boleh dia berkhalwat dan seterusnya. Semacam itu. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, saya baca pertanyaan. Ya, Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang suami lebih memilih tinggal di rumah ibunya yang sedang sendirian, sudah sepuh dan sakit-sakitan, dan istri tidak mau ikut bersama suaminya untuk tinggal di rumah ibu suaminya. Padahal suami sudah sering membujuk istrinya untuk ikut dengannya, tapi istri tidak mau sama sekali. Jadi apa yang perlu saya lakukan Ustadz sebagai suami? Apakah saya tinggalkan istri saya untuk menjaga dan merawat ibu saya yang sedang sakitan? Dan juga kalau saya sedang menjaga ibu saya, istri sering minta cerai dengan alasan fokus berbakti sama ibu aja dulu. Sebelum nikah, suami sudah bilang bahwa saat nikah nanti untuk tinggal bersama ibu suami. Dan sang istri beserta keluarganya menyetujuinya. Dan setelah mempunyai anak, istri tidak mau untuk tinggal bersama ibu suami yang sakit-sakitan. Dan kadang si istri marah kalau suami ke rumah orang tuanya untuk menjenguk tiap hari. Tolong solusinya Ustadz. Pertama, ini istri semacam ini berdosa. Berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Pertama, dia melanggar syaratnya. Ketika di dalam pernikahan, betul, pada asalnya seorang wanita boleh dia berhak untuk tinggal sendiri di rumahnya, tidak tinggal di rumah ibu suami, boleh. Itu haknya seorang wanita. Tetapi ketika di dalam pernikahan ada persyaratan demikian dan dia menggugurkan haknya, al-muslimuna ala syurutihim, seorang muslim harus sesuai dengan syaratnya. Maka wanita semacam ini adalah wanita yang berdosa. Wanita yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah yang disebut oleh Allah, wa inni imra'atun khafat min ba'liha. Allah katakan, ya, wa inni imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw iradan fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Ini adalah seorang wanita yang melakukan nusyuz, ya, melakukan maksiat kepada suaminya. Pertama, suami wajib berbakti kepada kedua orang tua, wajib. Apalagi orang tua di saat sakit-sakitan. Seorang istri justru dia mendukung suaminya berbakti kepada dua orang tuanya, bukan mengkompori agar suami tidak berbakti kepada orang tuanya. Siapa Anda? Anda baru wanita yang dia nikahi, padahal ibunya tidak ada apa-apanya dengan Anda. Ibunya melahirkan dia, merawat dia dari sejak kecil. Anda tidak pernah menjaga suami Anda 24 jam. Ya, sedangkan seorang ibu menjaga anaknya dari sejak kecil, dia jaga, di tengah malam dia terbangun. Ya, siapa Anda menyamakan diri Anda dengan ibu sang suami? Tidak ada. Dan ini keliru. Ya, dan ini keliru besar wanita bermacam semacam ini. Makanya Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan bahwasanya salah satu sebab orang itu mudah durhaka kepada dua orang tuanya adalah seorang istri.
Makanya beliau mengatakan di dalam kitab beliau Birrul Walidain, beliau punya kitab Birrul Walidain, berbakti kepada dua orang tua. Disebutkan beliau di akhir hadis dalam kitab tersebut, Nabi mengatakan ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Kata Nabi, dunia itu perhiasan dan sebagus-bagus perhiasan dunia adalah wanita saleh. Kata para ulama, kenapa Imam Bukhari membawakan hadis ini di akhir bab dalam kitab Birrul Walidain, dalam kitab berbakti kepada dua orang tua. Seolah-olah zahir hadis ini tidak ada hubungannya dengan berbakti kepada dua orang tua. Imam Bukhari ingin membawakan hadis ini, ingin mengaitkan wanita salehah adalah wanita yang menyuruh suaminya berbakti kepada ibunya. Wanita yang salihah, wanita yang menjauhkan seorang suami tidak berbakti kepada ibunya. Ini pertama. Yang kedua, Ustadz, ulun kada bersyarat. Ulun dari dulu kawin kada besar kada hendak guring lawan rumah kuitan suami. Hak ulun kan betul. Tetapi di dalam pernikahan harus dipahami oleh seorang wanita. Bukan dalam pernikahan itu kasih hak saya, mana hak saya kasihkan. Kalau tidak ada kamu, saya berpisah dari kamu. Bukan itu dalam rumah tangga. Karena dalam rumah tangga ini tidak ada seorang wanita yang bisa memenuhi hak lakinya 100%, tidak ada. Dan sebab itu pula seorang pria tidak ada yang memenuhi hak istri itu 100%. Pastilah kita kadang-kadang pernah kasar dari sisi omongan, pernah kita memperlakukan hal-hal yang tidak baik. Pasti ada. Tetapi dalam rumah tangga itu ada sifat mengalah. Itu harus penting dipahami ya. Kalau kita lihat ini, suami kita, ibunya lagi sakit dan semisalnya, walaupun kita tidak enak tinggal di rumah mertua dan semisalnya, maka harus punya sifat mengalah demi kebaikan suami. Ya. Bukankah seorang istri dia mengikuti perintah suaminya itu membahagiakan suaminya? Bukankah seorang istri ingin dia masuk surga, ya? Dan surganya seorang istri berada di suaminya. Bagaimana dia ingin masuk surga, suaminya murka dengannya, bersedih dia tidak bisa merawat ibunya. Maka harus dipahami, walaupun Anda tidak bersyarat, tapi harus ada dalam kehidupan itu seorang itu mengalah. Ya, oh ya, hak saya korbankan, tidak ada masalah. Dan harus semacam itu dalam kehidupan berumah tangga. Kalau dalam rumah tangga itu orang tidak memiliki sifat mengalah, maka rumah tangga itu pasti berantakan. Akan terjadi perceraian. Ya, orang harus mengalah dia. Dia harus hidup itu, dalam kehidupan itu cuma kita itu melihat mana maslahat, mana yang menimbulkan mudarat itu dalam kehidupan rumah tangga. Oh, ini menimbulkan mudarat, masalahnya semacam ini. Walaupun saya tersakiti, ini mengambil maslahat ini tidak masalah. Ya, karena ini yang terbaik. Karena pilihan itu tidak selalu pilihan itu yang baik. Karena sebagian orang itu ketika menikah menghayal pilihan itu selalu baik. Kadang Anda disuruh memilih di antara dua pilihan yang pahit. Kedua-duanya pahit, tidak ada manisnya. Tetapi seorang menimbang mana yang lebih pahit, yang ini apa yang ini. Ya. Maka ya, kadang wanita semacam itu. Maka terus bagaimana solusinya semacam ini? Dinasihati. Istri semacam ini dinasihati. Kalau dia dinasihati dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang lembut dinasihati. Kalau dia tetap masih ya pengen terus misalnya masih, maka kita punya cara yang kedua. Ya, bahwasanya dihajar. Maka dihajar itu adalah tidak diajak berbicara. Ya. Ustadz, bagaimana dihajar itu diranjang? Ya, tidak diajak berbicara, Anda berduaan, kemudian satu ranjang, istri Anda tidak ajak bicara, atau Anda tidak mau menyetubuhinya, menggaulinya. Maka kata para ulama, ya ini cara menghajar. Ya, jangan lemah iman. Maka itu adalah sakit para wanita. Ya, maka wanita sakit dia kalau seandainya suaminya tidak mengajak bicara dalam satu kasur, itu menyebutkan kalau masih wanitanya tidak bertaubat kepada Allah, maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan di tangan, tidak boleh lebih dari 3 kali, ya, dengan pukulan yang berbeda-beda dan tidak menyakitkan. Ibnu Abbas mengatakan dipukul dengan kayu siwak, bukan batang siwak pada kayu siwak, ya, kayu yang kecil, ya, yang tidak menyakitkan dengan pukulan yang berbeda-beda, tidak di satu tempat. Dan tidak boleh lebih dari 3. Kalau demikian tidak, terus tetap tidak mau, sudah tetap aja. Ya. Apa yang harus dilakukan? Maka Anda ada pilihan di depan Anda, mentalak.
Kalau wanita tidak nusyud, tidak bertaubat kepada Allah, maka Anda punya pilihan bertalak. Maka Anda timbang, lebih bagus ditalak apa tidak? Tentu harus dipertimbangkan kondisi anak, ya, kondisi ya anak-anak kita. Kalau seandainya ditalak, apakah seperti apa? Maka Anda pertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Kalau seandainya maslahatnya lebih besar ditalak, ya sudah. Mau gimana? Dia nusyud, dia tidak taat kepada suaminya. Ya. Tapi kalau dia berubah, maka Anda pertahankan. Tanda dia adalah wanita yang soleha, ingin berubah. Ya. Maka sekali lagi ini tahapan di dalam Islam. Maka laki-laki juga jangan ya diancam seorang istri, ya talak aja dah aku, udah aku talak langsung. Jangan, ya. Karena laki-laki ini suka dipancing oleh kaum wanita dan suka ma'akuri. Pas ma'akuri sedih serongan kena. Ustaz kenapa ulun mantu emosi, Ustaz ulun mentalak. Maka jangan suka dipancing oleh wanita. Wanita ketika meminta cerai, maka antum pikirkan terbaik tadi. Pikirkan berhak nggak wanita ini dicerai atau tidak, ya. Karena laki-laki itu dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menimbang sesuatu dalam ya akalnya. Dia menimbang sesuatu itu dengan akalnya. Makanya talak itu di tangan laki-laki, bukan di tangan wanita. Karena wanita itu selalu memakai perasaan. Kalau talak itu di tangan wanita, semua kita yang ada di sini ditalak oleh bini kita. Ya, makanya Allah jadikan talak itu di tangan kaum pria. Karena dia menggunakan akalnya, menggunakan hikmahnya dia dalam bertindak. Maka semacam itu nasihat saya kepada beliau ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada istri beliau. Allahu a'lam. Baik, ada lagi yang lain? Pertanyaan cukup? Ya, kita cukupkan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.